Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Sachiko Anuragandhi dari SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Di sini saya akan bercerita dengan judul Legenda Asal Mula Gunung Pegat, diambil dari buku cerita rakyat dari Karanganyar karya Daniel Agus Marianto dan Liestaning Laharjanti. Yuk simak ceritanya. Legenda asal mula Gunung Pegat berkaitan dengan kisah kehidupan seorang pahlawan perempuan dari Jawa bernama Nyai Ageng Serang. Sejak kecil ia dikenal dengan nama Raden Ajeng Kustia atau lebih dikenal dengan nama Putri Serang. Ia merupakan anak dari Pangeran Notoprojo yang bergelar Penembahan Serang, seorang tokoh pejuang yang membantu Pangeran Mangkubumi melawan penjajah Belanda. Dengan setujunya perjanjian Gayanti, maka berakhirlah perang Mangkubumi di tanah Jawa. Namun Penembahan Serang sebenarnya tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Di dalam hatinya ia ingin penjajah Belanda diusir dari tanah Jawa. Maka dari itu ia terus memberikan perlawanan secara diam-diam. Akibatnya kompeni menyerang markas Penembahan Serang. Pasukannya kalah karena jumlah tentara Belanda yang jauh lebih banyak. Dalam keadaan terdesak, Penembahan Serang terpaksa melarikan diri bersama putrinya yang masih kecil, yaitu Putri Serang. Sejak saat itu Putri Serang tumbuh dalam suasana peperangan. Ia sering berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya untuk menghindari kejaran tentara Belanda. Kehidupan yang keras membuat Putri Serang tumbuh menjadi gadis yang kuat, tangguh, dan berjiwa patriotisme seperti ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Putri Serang tumbuh menjadi wanita yang tangguh. Saat dewasa, ia dikenal dengan nama Nyai Ageng Serang. Ia sering ikut membantu perjuangan melawan penjajah Belanda. Keberaniannya membuat Belanda sangat khawatir. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan pasukan yang dipimpin oleh Nyai Ageng Serang. Pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Belanda berusaha menyerang Nyai Ageng Serang secara hidup-hidup. Namun, pasukan Nyai Ageng Serang juga memberikan perlawanan yang sangat sengit dalam keadaan pertempuran yang tidak seimbang. Nyai Ageng Serang akhirnya menyuruh pasukannya untuk mundur. "Mundur, untuk sementara kita mundur, musuh terlalu kuat," teriak Nyai Ageng Serang kepada para prajuritnya. Meskipun diliputi kesedihan, Nyai Ageng Serang tidak menyerah. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan cara bersembunyi di hutan dan menyamar menjadi rakyat biasa. Suatu hari Putri Serang ingin bertemu dengan Sunan Pangkubuwono VI di Surakarta. Ia ingin meminta perlindungan serta sekaligus melanjutkan perjuangannya melawan penjajah Belanda. Namun saat itu keadaan di Istana Surakarta sedang dalam pengawasan ketat oleh Belanda. Sunan Pangkubuwono VI yang mengetahui kedatangan Nyai Ageng Serang ikut merasa sangat prihatin. Ia berkata dengan penuh kekhawatiran, "Nyai Ageng Serang, untuk sementara tinggal dalam Jebres. Di istana terlalu bahaya bagimu." Nyai Ageng Serang akhirnya mengikuti saran tersebut dan tinggal di dalam Jebres. Namun keberadaannya akhirnya diketahui oleh pihak kompeni. Tentara Belanda segera bergerak untuk mencari Nyai Ageng Serang. Mendengar kabar itu, seorang prajurit kepercayaan Pangeran Diponegoro bernama Kyai Barong segera datang menemui Nyai Ageng Serang untuk memperingatkannya. Dengan hormat Kyai Barong berkata, "Gusti Serang, hamba utusan Kajeng Sunan dan prajurit Pangeran Diponegoro. Sebaiknya Gusti Perang segera meninggalkan tempat ini. Kompeni sudah mengetahui keberadaan Gusti Serang." Nyai Ageng Serang memutuskan untuk melarikan diri bersama Kyai Barong. Mereka menembus hutan belungkat dan menyeberangi Bengawan Solo menuju Gunung Lawu untuk menghindari tertangkap dari kompeni Belanda. Namun saat perjalanan, Kyai Barong diam-diam memiliki niat buruk terhadap Nyai Ageng Serang. Ia tergoda oleh kecantikan yang dimiliki oleh Nyai Ageng Serang. Mengetahui niat buruk tersebut, Nyai Ageng Serang berusaha memperingatkan Kyai Barong. "Barong, aku ini junjunganmu. Bagaimana kalau Kajeng Sunan Pangkubuwono dan Dinda Pangeran Diponegoro mengetahui perbuatanmu? Apa kau tidak takut dihukum?"
Namun Kiai Barong tidak memperdulikan peringatan tersebut karena ia sudah gelap mata. Ketika mereka sampai di puncak sebuah bukit, Nyai Ageng Serang sudah tidak bisa menahan kemarahannya dan kehormatannya yang terancam. Akhirnya Nyai Ageng Serang mengeluarkan pusaka sakti bernama Kembel Bangun Tulak dan menyambutkannya kepada Kiai Barong. Kiai Barong tewas seketika terkena sabetan pusaka tersebut. Namun kesaktian pusaka tersebut juga membuat bukit tempat mereka berdiri terbelah menjadi dua. Tubuh Kiai Barong tertimbun reruntuhan tanah dari bukit yang terbelah menjadi dua tersebut. Untuk mengingat kejadian tersebut, Putri Serang menamai bukit tersebut dengan nama Gunung Pegat, yang berarti gunung yang terbelah. Konon hingga sekarang Gunung Pegat masih ada di daerah Gedong, Kecamatan Karanganyar. Tempat itu menjadi pengingat akan kisah perjuangan dan ketangguhan hati seorang pahlawan perempuan, yaitu Nyai Ageng Serang. Legenda ini mengajarkan seseorang untuk menjaga tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang lain. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ke Karanganyar jalan-jalan, jangan lupa membawa teman. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga Dewan Juri berkenan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.